Miladun Wahab. Izin saya rekam karena pasti ada beberapa yang banyak yang nggak bisa ikut. Kalau misalnya Zoom malam juga terlalu malam, ada yang terawih sampai jam setengah 10. Ya, kalau pas ketemu jam 10 bisa sampai jam 12, bisa sampai sahur nanti. Ya, jadi kali ini adalah pertama di sore hari dan alhamdulillah jadwal juga pas lagi kosong di sore jadi lebih aman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, marilah kita membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Ini temanya yaitu tentang better after Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita semuanya. Allah jadikan keluarga kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, penuh keberkahan dari batin dunia akhirat dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita simak, apa yang kita dapatkan ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan mudah-mudahan menjadi nilai amal ibadah kita ketika kita bisa mengetahuinya dan menjadi nilai amal ibadah kita ketika kita bisa menyampaikannya buat yang lain. Apapun ilmu yang kita dapatkan, mudah-mudahan Allah ridho, Allah makin berkah sama kehidupan kita. Allah jadikan uh, hajat-hajat kita Allah kabulkan semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Alhamdulillah alamin. Kita akan bahas kalau dari materi kita adalah better after Ramadan. Ya, yang dimaksud better after Ramadan itu kayak gimana ya? Masya Allah hujan, di sini hujan ya. Internetnya mulai oke. Oke, kita buka untuk mengawalinya surat Al-Imran ayatnya 139. Di sini panas coach, Masya Allah ya. Surat Al-Imran 139. Al-Imran 139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah menjelaskan dalam suratnya surat 3 139, dan janganlah kamu merasa lemah dan janganlah pula kamu tuh merasa bersedih hati sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman, ya. Ini boleh nanti bisa di-share di grup juga ayatnya ya. Di surat Al-Imran ayat 139. Ini menjelaskan kenapa di sini kata orang beriman itu ada di terakhir. Kalau berpuasa itu adalah pertamanya ya ayyuhalladzina amanu. Tapi di sini adalah jika kamu orang yang beriman. Ya, orang yang beriman itu apa? Tidak pernah sedih, ya, tidak lemah, tidak sedih hati, tidak banyak ngeluh, tidak banyak kecewa. Kenapa? Karena dia tinggi derajatnya. Yang membuat tinggi derajatnya itu adalah bukan karena panggilan orang beriman, bukan. Yang membuat tinggi derajatnya kenapa? Dia mau mengikuti aturan Allah. Dia mau mengikuti ya kan semua apa yang Allah perintahkan. Nah, ini poinnya harus kita ketahui juga.
Yang dimaksud better atau lebih baik setelah Ramadan itu kayak gimana? Contohnya begini deh. Kalau ada orang yang habis umroh, ya, ciri-ciri orang yang setelah habis umroh itu apa saja? Yang dia ciri-ciri mabrur ya kan. Umrohnya itu baik, umrohnya itu benar. Pertama apa? Satu, dia lebih khusyuk dalam beribadah. Ini saya kirimkan ke grup nih ya. Ke chat aja ya. Boleh nanti bisa di copy paste ya. Nah, ini ciri-cirinya. Yang pertama, ini biar tahu juga yang sudah umroh maupun yang belum, biar tahu juga. Ini nggak jauh beda dengan ciri-ciri orang yang setelah melaksanakan bulan puasa. Ya, dijelaskan kalau yang tadi surah 3 ayat 139, janganlah kamu bersikap lemah, wala tahinu, dan janganlah kamu bersedih hati, wala tahzan, wa antumul a'lau. A'la itu dengan mana? Subhana rabbil a'la. A'la itu adalah tinggi. Jadi tinggi derajatnya itu bukan berarti orang yang itu banyak harta, bukan itu. Tinggi derajatnya adalah apa? Orang yang dia tidak merasa lemah, tidak merasa bersedih hati apapun kondisinya. Ya, tinggi derajat kenapa? Ada Allah. Jika kamu orang-orang yang beriman, di sini ada kata jika. Ya, jika kamu orang-orang yang beriman. Makanya kalau kita cek apa yang kita rasakan setelah menjalankan ibadah umroh atau apa yang sudah kita rasakan setelah kita menjalankan ibadah haji atau apa yang sudah kita rasakan, apa yang kita rasakan setelah menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Makanya dijelaskan salah satunya adalah lebih khusyuk dalam beribadah. Ini kita bahas, ya. Lebih khusyuk dalam beribadah. Kenapa kok lebih khusyuk? Satu, di setiap ibadah kita ini ada 3 waktu, di mana 3 waktu itu tidak serta-merta dengan dibarengi dengan makan. Subuh, zuhur, dan asar. Coba 3 waktu. Tapi kalau misalnya di luar puasa, itu 5 waktu dibarengin makan. Badang ada yang double lagi. Subuh, ya kan? Ketemu apa? Ketemu makan pagi. Kadang sebelum sebelum subuh aja ada yang sudah mulai nyemil. Allahu Akbar, kerennya nih ya. Zuhur, tambah lagi. Sebelum zuhur sudah cemilan 10. Setelah zuhur makan berat, ya kan? Sampai-sampai tidur juga karena apa? Kekenyangan. Asarnya, sembilannya kalau ke kulkas, ya kan, buka kulkas, langsung tuh ada minum-minuman dingin. Maghribnya mempersiapkan makan malam, isanya mempersiapkan makan malam sebelum tidur. Ya ampun, keren ya. Jadi kerjaannya makan-makan, makan-makan. Kalau ibadah umroh, kalau yang sudah pernah umroh, memang kerjanya itu nggak mikirin kerjaan. Apa yang mau dikerjain? Mau ngomongin reseller? Nggak mungkin juga. Mau prospek orang? Nggak mungkin. Di sana ngapain? Ibadah, makan-makan, istirahat. Istirahat, ibadah, makan-makan. Itu umroh. Tapi, apakah cukup hanya ibadah, makan-makan, istirahat saja? Bukan. Makanya dijelaskan di surat 3 139, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati. Jadi kalau yang habis umroh, habis haji, habis puasa, masih lemas, banyak khawatir, banyak sedihnya, dipertanyakan. Ada 2 kemungkinan, derajatnya naik atau derajatnya malah turun drastis. Atau dipertanyakan keimanannya. Nah, ini penting. Makanya ciri-cirinya adalah apa?
lebih khusyuk dalam beribadah. Kenapa? Dipaksa, saya pernah di posting juga, dipaksa terbiasa untuk menjadi bisa. Ya, dipaksa untuk tepat waktu, dipaksa untuk menghargai waktu, walaupun dalam kondisi lemah dan mungkin sedih juga. Ya kan? Kenapa kok sedih? Siang-siang ya kan buka lemari itu tinggal makan doang. Ya kan? Tapi cuma diliatin doang. Aduh, seandainya jikalau umpama nih kan bukan bulan puasa, aku habisin. Tapi karena ada keimanan dijaga itu. Ini yang pertama, ya. Jadi ciri-ciri orang yang lebih baik setelah Ramadan adalah apa? Dia lebih khusyuk dalam beribadah. Kenapa? Subuhnya bisa tepat waktu, ya kan? Terus apa lagi? Sholat-sholat lainnya bisa tepat waktu. Ini yang pertama. Nanti dicek aja ya. Jangan ceknya pas Ramadan. Kalau cek Ramadan, nggak ketahuan mana yang soleh, mana yang soleha, mana yang mendadak soleh, mana ini nggak ketahuan. Ya, kalau sudah di masjid semua, pas di bulan Ramadan subuh, masya Allah ya kan, kelihatan terlihat masya Allah glowing glowing, ya bersinar semua. Tapi nanti setelah Ramadan, apakah sinar itu masih ada? Kita tidak tahu. Dan sinar itu masih tetap ada, yaitu apa? Sinar lampu masjid maupun musola. Menyinari apa? Karpet-karpet. Menyinari ruangan yang tanpa ada penghuninya. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, itu saya chat juga apa? Meningkatnya rasa sabar dan tabah. Ini, meningkatnya rasa sabar dan tabah. Saya share juga di grup, ada beberapa grup saya sosial media. Kemarin cuman baru tulisan saja. Ternyata kalau di tulisan emang belum mengena ya. Kalau di tulisan aja postingan itu kayaknya nggak dapet. Nggak dapet apa? Nggak ada videonya. Jadi nggak ada gerakan, nggak ada suara, nggak ada yang dilihat, itu kurang. Padahal itu sudah sering saya share juga. Nanti pelan-pelan saya mulai mungkin ya bisa 2 hari sekali posting tentang apa yang sudah saya share di postingan Facebook yang cuma hanya catatan saja, saya jadiin video. Apa itu? Nih ya. Pertama adalah orang ya, orang panda apa? Sebentar ya. Ya, orang orang pintar kalah dengan orang yang cerdas. Ini saya pernah share juga. Orang cerdas kalah sama orang yang beruntung. Orang yang beruntung, ya kan? Oh, orang pintar kalah dengan orang yang tekun. Orang yang tekun kalah dengan orang yang beruntung. Orang yang beruntung kalah dengan orang yang sabar. Ya, kenapa sabar itu tanpa batas. Jadi kalau misalnya setelah Ramadan ini kesabarannya nggak meningkat, masih gerusak-gerusuk, orangnya panikan, dikit-dikit panik, ada masalah sedikit, spot jantung, spot hati, spot mata, semuanya di spot semua. Ya kan, ada masalah langsung panik. Berarti apa? Rasa sabarnya itu belum terasa. Terus apa lagi? Tabah. Tabah dia maksudnya apa? Tabah dalam arti apa? Dia menerima, ya. Menerima, berserah. Berserahnya tuh tinggi. Apa tuh maksud berserah? Setiap ada ujian, setiap ada cobaan, itu responnya tuh berserah, menerima, ya. Jadi bukan asal terima, berserah di sini adalah menerima yang sesuai dengan takdirnya. Ini dia. Misalnya, kita sudah usaha, sudah prospek orang, sudah ngasih tester, sudah edukasi di grup, sudah edukasi di offline, bahkan sudah edukasi dimanapun, dan ternyata orang itu tidak ada efek, nggak ada sama sekali respon, maka sudah terima. Jangan sampai kok gini amat ya, kayak nggak ini banget, minimal bilang apa kek. Nah, ini yang terjadi. Jadi meningkatnya rasa sabar dan tabah, apalagi yang bisnisnya adalah menghandle beberapa mitra. Ini penting nih, karena sikap leader ya, sikap leader itu akan berpengaruh dengan sikap dari timnya itu sendiri. Kalau leadernya cuek, timnya lebih cuek, ya kan? Leadernya panikan, timnya lebih panikan. Itu sudah pasti itu, ya kan? Kalau misalnya leadernya jarang belajar, timnya malas belajar.
Kalau leader jarang, timnya malas itu sudah pasti. Kalau ownernya jarang belajar, customernya juga malas datang. Ya, kenapa? Bukti nyata kalau usaha yang diurus, usaha yang dirawat, usaha yang diperjuangkan, maka timbal baliknya adalah kepada siapa yang memperjuangkan, siapa yang rawat, dan siapa yang ngurus. Itu sudah hukum alam, kodratnya. Ya, barang-barang apa aja yang kita rawat itu juga akan balik sama diri kita, ya kan? Beli motor baru, oh kalau baru tuh, masya Allah, ya kan? Dan ini terjadi tuh, dia tuh akan lihat terus kapan jadwal servisnya. Padahal servis pertama 500 kilometer, ini baru 300 lah sudah servis, takut kelewatan, itu mas baru, ya. Pas sudah servis kedua, apa? Pas servis kedua mulai rutin lagi. Karena jatah servisnya cuma 3 kali, habis itu lah mulai lupa, nggak dirawat lagi. Sudah mulai olinya kering, sudah mulai ya kan turun mesin. Ini terjadi karena apa? Tidak dirawat, tidak diperjuangkan dan tidak diinginkan. Jadi terjadi. Jadi kebalik sama kita. Ujung-ujungnya apa? Pas di jalan mogok. Kenapa mogok? Nggak tahu nih kenapa. Padahal sudah isi bensin. Hey Besti, motor itu juga bukan bensin doang yang diisi, ya kan? Dia tuh butuh oli samping, butuh juga yang lain onderdil yang harus diganti, ya kan? Orang-orang aja itu onderdilnya itu kalau nggak dirawat, ya hancur kemana-mana. Apalagi motor buatan manusia. Tapi kan aku setiap hari isi bensin, ulangi lagi, masya Allah, terjadi. Sama kayak kita misalnya uh, usaha usaha misalnya rias pengantin atau mungkin juga usaha untuk jasa pelayanan baju itu kalau customernya nggak dirawat nggak bakal datang lagi, ah males ah pinjem baju di sana, kenapa? Bau bau bajunya, ah robek ini gak enak, itu sudah nggak bakal, berarti tidak dirawat, ya. Jangankan bisnis yang baru setahun 2 tahun, ada yang sampai puluhan tahun pun masih dirawat juga. Ya, jadi nggak ada namanya, Alhamdulillah saya sudah 20 tahun bisnis jalan sendiri. Mana ada bisnis jalan sendiri? Coba cari orangnya. Mana ada bisnis yang jalan sendiri? Ya, tidak ada namanya autopilot. Autopilot hanya ada pada orang-orang yang memang terus mau memperjuangkan bisnis usahanya yang terus-menerus dan dia berkreasi untuk menaikkan apa namanya inovasinya. Ya, balik lagi. Jadi yang kedua, lebih khusyuk dalam beribadah, meningkatkan rasa sabar dan tabah. Nah, sebelum yang ketiga, coba kita cek lagi Qur'annya, yaitu di surat Al-Imran, ya, ayatnya 153. Nanti kita lanjutkan lagi. Jadi tolong mohon banyak catatan ya. Jangan didengarkan saja, banyak catatan. Karena apa? No slide. Ya, saya butuh teman-teman itu untuk bisa paham ya. Slide-nya menyusul nanti saya kirim. Oke. Putus-putus coach ya. Sekarang sudah ya. Aman ya. Jelas ya. Baik. Silakan ada yang mau baca artinya. Surat 3 153. Monggo. Kita berinteraksi. Bunda Suraya. Saya Coach. Oh, Bunda Tri. Silakan. Bunda Tri, baca. Silakan. Aku Saya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 Ali Imran ayat 153. Ya. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seseorang pun, sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu. Karena itu, Allah menimpakan atas kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu
dan terhadap apa yang menimpa kamu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul adzim. Nah, Makasih, Coach. ini jelas ya. Jadi kesedihan demi kesedihan itu adalah apa? Yang kita terima itu biar kita tuh enggak sedih lagi gitu loh. Agar kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Ya. Jadi ketika emang karena kesalahan kita cukup sudah gimana caranya tabah tadi pokoknya menerima berbenah evaluasi ya kan. Misalnya nih kita dapat customer, terus kita pelayanannya kurang maksimal, pengantarannya tuh lambat, atau mungkin produknya cacat, atau mungkin juga respon kita tuh nggak nggak cepat, atau mungkin juga pas terlihat kualitasnya tuh nggak bagus, maka jangan sampai kita luput dari kesedihan itu mengevaluasi, evaluasi. Dan ini salah satu contoh pernah di restoran ada orang yang makan. Lalu 2 hari setelahnya itu chat ke admin. Chat ke admin, apa bilangnya? Saya ini setelah pas makan di sana, cek ke admin dan saya itu diare. Akhirnya dia sampai screenshot bukti dia ke dokter sampai diare di hari keduanya. Pas ditelusuri ternyata katanya makanan dari situ. Awalnya kita belum nggak percaya karena reportnya itu setelah 2 hari. Kecil ini. Lalu pas dicek lagi, ternyata dia itu serius. Ya, ternyata dia serius dan itu memang terjadi diare. Ya, Jadi telur. akhirnya kalau sudah masalahnya sudah urgent, saya yang nanganin dan di chat. Akhirnya apa? Kita balikan, ya kan, dari produk yang dia makan, ya kan, untuk sebagai rasa trust. Jadi kita berikan paket free dari produk yang mereka pesan dan juga diberikan beberapa minuman untuk kesehatan. Itu sampai kita antar ke rumahnya langsung. Ya kan, ke rumahnya langsung. Kenapa ngasihnya produk lagi? Jadi apa? Menyatakan bahwa produk kita ini juga ini steril, artinya sudah ada pembenahan. Pas kita cross-check dan cross-check, itu jadikan pembelajaran. Apa pembelajarannya? Dia sampaikan orangnya kritis tapi membangun. Coba Pak, cek lagi siapa tahu karyawannya ada yang dalam kondisi sakit tapi masih bekerja dan itu bisa berpengaruh sama makanan. Sampai ke situ dia. Ya kan, sampai ke situ. Makanya kita cek, benar ternyata ada beberapa tim yang memang kondisinya itu kurang sehat pas di waktu itu. Jadi berpengaruh. Makanya jadi pelajaran. Apa jadi pelajarannya? Kalau ada tim atau karyawan yang dalam kondisinya tidak fit dipaksa untuk masuk, maka lebih baik diliburkan. Ya, karena apa? Ada virus-virus yang kadang masuk di situ. Masya Allah ya. Ini berarti jangan sampai kita ini tidak mengevaluasi. Apapun yang kita jalankan ini mengevaluasi. Jadi berbenah. Nggak usah bersedih ketika ada permasalahan. Justru banyaknya permasalahan. Jangan sampai kita bersedih. Tapi apa? Berserah. Ya. Makanya Allah jelaskan apa? Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iya, kalau emang mau mengevaluasi. Iya, kalau emang mau berbenah. Tapi kalau misalnya ya bodo amat, gak dirawat lagi, motor cuma diisi bensin doang. Terus apapun ini cuma hanya dipakai aja tapi tanpa ada perawatan, maka akan balik pada diri kita. Kalau nggak dirawat, maka juga sama. Ya, ini poin-poinnya. Sekarang balik lagi di kolom chat. Yang pertama tadi adalah lebih khusyuk dalam beribadah. Yang kedua, meningkatnya rasa sabar dan tabah. Ya. Yang ketiga, amalan ibadahnya yang terus menerus. Jadi dilakukan terus nih. Kan waktu umroh, ibadah, makan, jalan-jalan, istirahat. Terus itu aja. Setelah umroh itu dilakukan lagi. Bukan dilakukan cuma makan-makannya saja, tapi ibadahnya itu to be continue. Bukan stop, tapi to be continue. Contoh, yang biasanya bangun sebelum subuh, dilakukan
pas ketika di bulan Ramadan itu setelah bulan Ramadan dipraktekkan lagi bangun sebelum subuh. Nah, ini juga continue nggak? Kalau misalnya ternyata nggak continue lagi, berarti ada something wrong. Ya, berarti bukan termasuk ciri-cirinya. Makanya cek cross check lagi. Ya, ini yang ketiga. Jadi apa? Continue ibadah. Continue ibadah. Sama juga yang gini, pelanggan kita, karena ada beberapa pebisnis, makanya saya sharing juga, ya kan. Pelanggan kita nih, ketika dia sudah pernah menerima produk kita dengan baik, pelayanan dengan baik, pertanyaannya dirawat nggak? Kalau dalam bisnisnya, nanti kapan-kapan kita belajar namanya CRM. Ya, apa tuh CRM? Customer Relation Management. Nah, itu Customer Relation Management. Ini apa tuh Customer Relation Management? Bagaimana cara merawat customer dengan trik dan tips agar mereka itu bisa bukan cuma hanya beli produknya, tapi juga beli nilainya. Waduh, kapan-kapan ya kita bahas. Kalau dibahas di ini, nanti ini fokus ke bisnis sebenarnya ya. Namanya CRM, Customer Relation Management. Ya, sama juga kita ini adalah customer, ya kan? Kita ini memakai produk, yaitu apa? Produknya di surat 2 183. Apa produknya? Kita berpuasa. Kan benar kan? Ya kan? Kita berpuasa. Habis itu dapat dapat dong impact-nya, efeknya ketika berpuasa. Maka ketika dapat efeknya itu bertakwa, la'alakum tattaqun, terus lebih baik lagi, maka bagaimana caranya biar efek itu dilakukan to be continue. Insya Allah. Ya, makanya apa? Amalannya, ibadahnya yang diteruskan terus menerus. Sekarang saya tanya deh. Sekarang saya tanya, dari sekian aktivitas Ramadan, ya ibadah atau apapun kebaikan, mana yang setelah Ramadan itu ditinggalkan selain puasa? Silakan chat, jujur. Aktivitas Ramadan, ya. Terus setelah Ramadan selesai, mana aktivitas yang cenderung bahkan hampir ditinggalkan? Chat, jujur ya. Jujur saja. Aktivitas apa yang ketika di bulan Ramadan setelah Ramadan itu ditinggalkan? Berbagi coach. Nah, apalagi? Cek. Yang lain, ya. Silakan. Aktivitas apa? Aktivitas ibadah apa yang setelah Ramadan ya ditinggalkan? Ayo, bangun pagi-pagi. Oke. Yang lain, tilawah berkurang. Tuh, apalagi? Jujur, ini baru 2 orang, baru 3 orang. Ngasih bukaan, tadarusan, hilang. Terawih. Ya, kalau terawih pasti dong. Kalau misalnya terawih di bulan selain Ramadan nanti dipertanyakan ya. Terawihnya biasanya diganti tahajud ya. Baca Al-Quran berkurang. Sholat malam suka kesiangan. Oh, kalau sholat malam suka kesiangan berarti itu namanya sholat duha. Ya, ganti sholat duha. Masih oke. Insya Allah semuanya diteruskan kecuali makan siang. Nah, oke, baik. Tadarusnya berkurang. Nah, ini berarti kan ini habit kita ini. Judulnya aja adalah Better After Ramadan. Lebih baik setelah bulan Ramadan. Artinya aktivitas yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan itu kita to be continue. Padahal salah satu ciri-ciri kalau misalnya orang yang setelah pulang umroh itu adalah ciri-cirinya apa? Amalan ibadahnya yang terus menerus. Ya, amalan ibadahnya yang terus menerus. Contoh lagi, berarti apa lagi? Coach, saya biasanya kalau pas di bulan puasa atau mau menjelang lebaran itu saya ngasih THR. Nah, ini kadang sering kita tinggalkan, apalagi ke mitra-mitra.
Jangan hanya ketika ngasih hadiah itu pas cuma di THR. Itu namanya THR ada maunya. Tapi to be continue di bulan-bulan berikutnya atau 2 bulan sekali ngasih sesuatu itu harus menjaga di situ, dicatat di situ. Kalau misalnya orang dikasih THR di bulan puasa atau pas menjelang bulan puasa, menjelang Lebaran, itu orang itu sudah terbiasa. Makanya apa? Try something different. Lakukanlah sesuatu yang berbeda. Kapan melakukan kepada mitra-mitranya? Kapan melakukan kepada customernya? Wah, ini saya sudah belajar customer relation management nih ya. Satu, ya catat ya. Kapan yang harus kita jaga interaksi selain THR-an ya? Pertama, oke, THR ya. Coach, saya THR nggak ada coach. Ah, kebangetan ini kalau udah begitu ya. Pertama, THR. Yang kedua, yaitu apa? Pas ulang tahun. Ya, ini mitra nih ke mitra nih atau customer. Yang ketiga, ya kan, hari spesial pas gabung jualan. Nah, contohnya misalnya dia gabung tanggal 1 Januari, maka kasih surprise. Bunda, Bunda sudah 5 tahun loh. Loh kok tahu? Iya, dan saya ingat banget harinya, tanggalnya, bulannya, waktunya. Bunda waktu itu jualan. Wah, ini spesial ini. Wah, ini senang banget nih yang mitra-mitra nih langsung dikasih coaching begini ya. Yang keempat, nih ya. Yang keempat adalah ya apa namanya? eh, surprise day. Surprise day ini hasilnya apa? Dadakan. Ini ada momennya, terserah kapan, pokoknya ada momennya itu. Ini sudah 4. THR, ulang tahun, hari spesial gabung jualan. Yang keempat adalah surprise day. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu apa? Cek kalau misalnya ada anaknya, keluarganya, atau mungkin ulang tahun orang tuanya. Jadi gini, apa namanya? Ultah keluarganya. Ultah salah satu keluarganya. Itu ada 5. Kata tuh, ya. Pertanyaannya, saya cuman kalau pas THR aja, coach. Nggak ngefek nanti itu. Ya ada kalau THR saja, mitranya sudah dikasih THR, pergi tanpa berita lagi. Ya, kenapa? Dia cuma ngarepin THR-nya saja. Ultah ya, ini bukan ulatah. Ultah salah satu keluarganya. Jadi ada 5 momen nih. THR, ulang tahun, hari spesial lepas gabung, surprise day, dadakan kapan saja. Ya tiba-tiba kita ngasih apa, tiba-tiba kita ngasih apa. Terus apa? Ultah di salah satu keluarganya. Ya. Terus apa lagi? Kalau misalnya kita habis pergi jauh, pergi kemana, dan mereka tuh tahu kita tuh pergi kemana, jangan lupa bisa kita ngasih oleh-oleh. Tapi ngasih oleh-olehnya jangan dia minta, kita yang memberikan. Ya. Jangan sampai dia nanya, oleh-olehnya dong bun. Oh iya, sebentar lagi dipaketin. Itu sudah basi. Jadi nggak boleh ada yang nggak usah minta tapi kita memberikan. Ini evaluasi coaching bisnis sekalian spiritual digabung semua nih, makasya Allah ya. Ini yang ketiga. Yang keempatnya, perhatikan, ini sangat penting sekali secara emosional. Yaitu apa? Perubahan positif dalam sikap dan perilaku. Ini berpengaruh sama tim, berpengaruh sama sama bisnis, berpengaruh sama kehidupan juga. Ini perubahan, ya. Perubahan. Aku berubah, coach. Makan saya lebih banyak, coach, daripada bulan Ramadan. Wah, itu bukan berubah. Itu mah wajar saja. Ya, bukan. Tapi apa? Yang paling penting adalah attitude atau karakter atau sikap. Ya, positif dalam sikap dan perilaku. Perubahan positif dalam sikap dan perilaku. Contohnya apa lagi? Biasanya ya, yang kita rubah, yang perubahan diri kita apa? Contoh, ini saya langsung praktek saja. Contohnya begini, kalau misalnya orang habis ibadah umroh itu,
ya kan? Itu ada rasa ketenangan dia dalam jiwanya, dalam hatinya, ya. Ketenangan. Apa tuh ketenangannya yang didapat? Dia itu mudah kasihan sama orang, ya. Terus apa? Tidak buruk sangka. Biasanya dikit-dikit itu langsung kayak mau, oh ini nggak bisa nih, oh ini nggak boleh nih. Ah, itu dia ngerem dulu, ada remnya. Jadi mulai sudah ada remnya. Dia nahan dulu untuk berkata sesuatu, dia nahan, ya. Itu remnya. Ini di perubahan positif dari sikap dan perilakunya. Jadi nggak mudah langsung cepat ambil keputusan, rusak bersuk nggak. Ada ketenangan. Itu juga termasuk sikap positif dan perilaku juga. Terus nomor limanya, ini nih, kedermawanan dan kebaikan kepada sesama. Jadi to be continue. Kalau tadi ya coach, kalau pas di setelah bulan Ramadan berbaginya sudah berkurang. Nah, emang ada berbagilah di bulan Ramadan. Setelah 11 bulan silakan tidak usah berbagi, tidak ada juga. Kedermawanan, sikap belas kasihnya itu makin bertambah, ya, makin bertambah. Ini kedermawanan dan kebaikan kepada samanya. Yang keenam, cinta dan rindu kepada Baitullah. Kalau orang yang umroh. Tapi kalau misalnya yang Ramadan, apa? Cinta dan rindu kapan Ramadan itu bisa datang lagi. Jadi berdoa, ya Allah, semoga Ramadan tahun depan saya bisa ketemu lagi. Itu padahal belum selesai bulan Ramadan. Tapi dia sudah berdoa, ya Allah, semoga tahun depan itu bisa ketemu lagi. Itu namanya cinta dan rindunya begitu. Ya, dia tuh menginginkan terus. Jadi dinanti-nantikan, bukan alhamdulillah bebas merdeka, mohon maaf ada dan batin, makan semaunya, ya kan, sholat semaunya, aktivitas semaunya, ngerumpi lagi segala macam. Tidak, tapi dia apa? Cinta dan rindu kepada di bulan Ramadan. Insya Allah, ya. Yang ketujuh, kehidupan yang lebih taat dan bermakna. Apa itu? Dia itu tidak banyak melakukan hal sia-sia. Jadi hidupnya makin produktif, makin aktif, kreatif, dan solutif dia orang. Taat dan bermakna. Bukan cuma taat saja. Taat itu cenderung tekun. Kalau bermakna itu maksudnya apa? Dia melakukan sesuatu yang ada faedahnya. Insya Allah. Dan yang kedelapan, yaitu apa? Berbagi pengalaman dan ilmu dengan orang lain. Artinya apa? Diceritakan. Diceritakan bagaimana? Ceritakan bukan hanya menceritakan mereka, tapi apa? Menceritakan melalui sikap dan perbuatan dan juga contoh, memberikan contoh. Ya, baik. Kita buka satu ayat lagi, ya. Dalam suratnya, surat Al Imran masih sama, surat 3 ayatnya 176. Silakan. Ada yang membaca? Nanti slide-nya saya kirim ya. Oke, silakan ada yang mau baca? Saya ikut Nah, baca. silakan. Bunda. Bunda. Baca coach. Ya, Bunda Soraya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran 176. Dan janganlah engkau Muhammad dirisaukan oleh orang-orang yang dengan mudah kembali menjadi kafir. Sesungguhnya sedikit pun mereka tidak merugikan Allah. Allah tidak akan memberi bagian pahala kepada mereka di akhirat dan mereka akan mendapat azab yang besar. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul. Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir. Ya, ini poinnya di situ dulu ya. Jangan sampai kamu tuh merasa sedih orang-orang yang sudah nggak mau ngikutin aturan, orang-orang yang sudah tidak mau ngikutin SOP-nya, orang-orang yang mungkin sudah mulai lalai. Nggak usah sedih.
Jadi misalnya, aduh aku ditinggalin orang-orang yang biasa ngajak rumpi, nggak usah sedih tuh. Jadi yang dimaksud menjadi kafir ini adalah kafaroh, tertutup hatinya. Kan dulunya waktu di bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan kadang kita sering melakukan hal yang sia-sia. Pas ketemu bulan Ramadan, kita sudah mulai mengurangi bahkan hampir tidak melakukan itu. Nah, setelah ketemu di luar dari bulan Ramadan, artinya cukup. Jangan sampai reminder lagi. Ini yang menjadi diingatkan lagi apa? Setelah Ramadan, Idul Fitri, acara jalan-jalan ke pantai kemana sampai lupa waktu. Akibatnya 30 hari itu habis cuman dilakukan dengan amalan atau kegiatan satu hari yang tidak berfaedah. Makanya lebih bagus ketika di bulan Ramadan itu apa? Silaturahim. Kenapa? Memperpanjang rezeki, memperpanjang umur, kebaikan. Ya ini yang dilakukan. Berarti Masya Allah setelah Ramadan itu kita ketemu siapapun. Orang yang nggak pernah ketemu kita ketemukan. Kita temu yang biasanya ketemu cuman hanya setahun sekali. Usahakan kita bisa ketemu. Ini yang dilakukan. Tapi jangan sampai melakukan hal yang sia-sia. Ini makanya apa? Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir. Artinya, sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun. Artinya, tidak akan ada efeknya nantinya. Tidak berefek sama kebaikan kita, malah justru berefeknya malah banyak mudaratnya. Jadi, nggak usah sedih sama yang begitu. Ya, tidak usah sedih. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ngajak kita nih, ayo Bun, kita sosialita lagi, ya kan? Ya kapan lagi nih, hidup kan cuma sekali, jangan sampai kita dibawa stres. Oh, kayaknya enak banget ini ya kan, angin-angin surga kan? Ya, oke yuk kita di sini, ya kita di sini, kita di sini. Ternyata kegiatannya tidak banyak faedahnya. Yang terjadi ketika tidak banyak faedahnya, mengulang kejadian-kejadian atau aktivitas yang lama balik lagi. Ya, ini poin-poinnya. Nah, sekarang kita buka lagi ya. Suratnya surat 5 ayatnya 26. Oh, mohon maaf, suratnya surat 5 ayatnya 68. 68. Surat 5 68. Izin baca coach. Oh, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Astagfirullahaladzim. nah dijelaskan ya kan apa di situ di suratnya surat 5 ayat 68. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sehingga kamu mendapatkan ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran turun kepadamu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu dan Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kafiran dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang kafir itu sendiri. Jadi kita ini apa? Ya gak usah sampai kita diwarnai sama karakter dan sikapnya. Makanya tadi salah satu ciri orang yang umrohnya itu mabrur ada apa? Dia sudah mulai menjaga ada perubahan secara apa? Sikap. Ya kan perubahan perilaku dan juga sikapnya. Mulai ada perubahan. Enggak ada tabah, mulai kekeh. Kekeh dalam artian apa? Dia punya prinsip. Dalam kehidupan dia punya prinsip bahwasanya apa? Saya tidak akan mengulanginya lagi. Begitu. Saya harus lebih bermakna. Saya harus lebih bermanfaat. Saya ini harus lebih berfaedah. Aktivitasnya, bisnisnya, kehidupannya, perekonomiannya itu makin meningkat dan apa? Derajatnya juga makin meningkat.
Ini poin-poinnya. Terus apa dijelaskan lagi, ya kan? Nah, coba di surat 6 ayatnya 33. Silakan Bunda Apriani baca. Surat 6 ayat 33. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh kami mengetahui bahwa sesungguhnya apa yang mereka katakan itu betul-betul membuatmu, Nabi Muhammad, bersedih. Bersabarlah, karena sebenarnya mereka tidak mendustakanmu, tetapi orang-orang zalim itu selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Nah, Sadaqallahul adzim. dikuatkan lagi di ayat 6 ayat 33 ini. Insya Allah ya. Apa itu? Sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkanmu. Jadi Allah tuh sudah tahu. Tahu banget kita ini terluka, ya kan? Sedih. Jadi kita nggak usah komplain sama manusia. Allah tuh sudah tahu kok tuh lagi sedih. Allah aja ngertiin banget tuh. Saya tahu kamu tuh lagi sedih. Saya tahu kamu lagi susah. Saya tahu kamu lagi banyak hutang. Saya tahu kamu lagi banyak pikiran. Saya tahu persis, ya kan? Tapi apa? Janganlah kamu bersedih hati. Artinya, sampai Allah pun tahu keadaan kita, sampai tahu berarti apa? Pasti ada solusinya. Nanti pasti ada hikmah dan pelajarannya. Itu yang dimaksudnya. Hikmah dan pelajaran setelah kejadian itu yang harus kita ambil. Ya. Jadi kalau misalnya kita sendiri, ya kan, yang apa namanya, kita sendiri yang sudah mulai ada perubahan, terus setelah perubahan itu kita jalankan secara konsisten, continue, maka Masya Allah, Tabarakallah, apa yang kita dapatkan itu ketenangan. Itu pasti itu. Ketenangan yang akan kita dapatkan. Ya. Satu ayat lagi, ya. Silakan buka surat Yunus ayatnya 66. Surat Yunus ayat berapa? 66. Oh, ayatnya 60, sebentar. 65, mohon maaf. 65. 65. Silakan ada yang mau baca? Ketik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Janganlah engkau, Muhammad, sedih oleh perkataan mereka. Sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Sadaqallahu azim. Allah jelaskan, janganlah kamu sedih oleh perkataan mereka. Nah, ini ceritanya di Nabi Yunus ini. Maksudnya apa? Sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Cukup, jangan terpancing omongannya. Jangan merasa kita sedih. Ini maksudnya kalau kita dikatain, kalau kita dihina, diremehkan, cukup. Jadikan motivasi. Gitu. Makanya orang-orang yang sering banyak diremehkan, dihina, hidupnya itu akan melangit gitu. Kenapa? Dia tumpuannya itu sudah kuat gitu loh. Ya kan? Jadi apa? Persiapannya itu sudah kuat untuk dihina orang, jadi sudah kuat. Tapi kalau orang yang disayang, dimanja, ya cek aja karakter anak nih kan. Anak nih yang sudah, yang kecil maupun yang dewasa, mentalnya itu kuatan yang mana? Yaitu kuatan orang yang jauh dari orang tuanya. Itu mentalnya. Secara psikologi, anak itu, ya, entah yang kecil maupun yang dewasa, adalah ketika anak itu jauh dari orang tuanya. Itu secara psikologi mentalnya itu kuat. Contohnya dia ngerantau dari sekolah, ya kan, terus saja itu mentalnya lebih kuat daripada orang yang deket sama orang tuanya. Ini berbeda, ya. Ini secara psikologinya. Dan begitu juga cerita Nabi Yusuf. Secara psikologinya Nabi Yusuf adalah, ya kan, nabi yang dimana kecilnya sudah ditinggalkan. Ibaratnya kurang kasih sayang.
Tapi Masya Allah, tabarakallah ya kan, dari karib kerabatnya, adik-adiknya atau kakak-kakaknya, apa? Malah justru malah mereka itu malah jadi sifatnya telah manja dalam artian berbeda dengan Nabi Yusuf itu sendiri. Ya, jadi uh, cek saja kalau misalnya kita nih dalam kondisinya coba siapa yang rantau, maka pasti secara mental, psikis itu dia bisa lebih lebih kuat. Ya, makanya kalau misalnya ada yang rantau belum lama balik lagi, wah saya kangen orang tuanya, saya kangen orang tuanya, ya ketahuan berarti emang itu anak mama itu. Ya, itu namanya anak orang tua beneran. Ya, nah, ini berbeda. Sama halnya kayak kita menjalankan aktivitas nih di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan ini kita ini masih mau dimanjakan sama surat 2 183 ya kan? Atau kita sendiri yang mau memprogram. Itu poinnya. Kenapa kok orang tuh mau lakukannya? Kenapa? Dia dimanjakan dengan surat 2 183. Setelah Ramadan, manjanya hilang, akhirnya apa? Hilang kendali. Seharusnya kita memanjakan diri dengan setelah itu kita to be continue. Itu yang namanya better after Ramadan. Better after Ramadan. Tidak manja, orangnya tabah, perilakunya lebih baik, ibadahnya makin khusyuk, berkelanjutan ibadahnya, dan juga rindu akan ketemu di bulan suci Ramadan. Dan ini masih penuh korelasinya dengan orang-orang yang ciri-ciri yang umrohnya dikabulkan. Umrohnya tuh yang mabrur. Ya, itu Masya Allah. Oke, kita akan lebih banyak sesi tanya jawab. Silakan dari pengalaman-pengalaman yang sudah Ramadan Ramadan tahun lalu yang sekarang hadapi ini kan baru kurang lebih 1 minggu nih, ya kan masih ada 3 minggu lagi. Nah, persiapan apa nanti setelah Ramadan ini masih bisa dilakukan? Nah, silakan mau discuss boleh, mau sharing boleh, atau mau tanya juga silakan. Monggo, silakan yang mau bertanya. Yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam, Bunda Yuni, Kayu Agung, Oki. Ini saya izin bertanya ya. Ya, Kan tadi dijelaskan jangan bersedih ya. ya, Nah, yang saya pertanyakan itu kadang kalau misalkan tidak bisa dipungkiri ketika kita sudah kepepet gitu, saking bingungnya ya, apa ya. yang harus kita lakukan ya. Kadang untuk memotivasi diri sendiri aja sulit gitu, Coach. Kalau kalau lagi terpuruk gitu kan bingung misalkan kan kita tuh posisinya lagi bingung lah taruhlah nggak bisa dipungkiri hati nurani ini kadang rasa sedih ada mungkin rasa bingung kan ada jadi Ya, bercampur lah ya. gimana itu solusinya coach. Oke, ya. Gimana nih kalau kondisi ini sudah kayaknya kepepet banget, kayaknya, waduh, sudah kelewat nih, kayak nggak mungkin. Makanya saya sampaikan, orang pinter itu kalah dengan orang yang tekun. Orang yang tekun itu kalah dengan orang pinter itu kalah dengan orang yang cerdas. Orang yang cerdas kalah dengan orang yang tekun. Orang yang tekun kalah dengan orang yang beruntung. Orang yang beruntung kalah dengan orang yang sabar. Nah, ada yang terakhir. Kenapa sabar itu posisinya adalah the best, paling the best, ya, kesabarannya. Karena itu poin yang jauh lebih penting dari sikap-sikap yang lainnya. Terus bagaimana sikapnya untuk bisa menangani itu, ya, untuk menanganinya. Kalau misal kita ketahui cara menanganinya itu, coba Bunda dibuka Quran suratnya surat 2 ayatnya 38. Ya, surat 2 38. Ya 38 ya. Ya, Al-Baqarah 38. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Lalu jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, siapa saja yang mengikuti petunjukku tidak ada rasa
rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. Ini yang pertama, artinya tidak ada khawatir, tidak ada kesedihan. Kenapa? Nabi Adam dan Hawa itu pasti dia ada rasa sedih itu. Ya, pasti merasakannya, cuman dia tuh konsekuensinya adalah siap menerima hukuman. Hukumannya adalah keluar atau turun dari surga. Itu hukumannya. Lalu Allah tuh nggak cuman hanya Quran surat berapa, Coach? Oh, Quran surat 2 ayatnya 38. Quran surat 2 38. Ya, cek ya. Nah, jadi Nabi Adam itu konsekuensinya dia turun dari surga, tetap ada rasa kesedihan, tapi tidak berlarut-larut. Allah ngasih juga clue-nya. Kalau kamu pengen tidak ada kekhawatiran, tidak sedih hati, maka ketika datang ayat-ayatku, ketika datang perintahku, ikuti. Nah, ini cuma satu koinnya, ikuti. Ya, ikuti. Ini yang pertama. Karena semua nikmat itu datangnya dari Allah. Semua musibah, ya, hal-hal yang buruk itu dari tangan kita sendiri. Coba buka suratnya 4 ayatnya 79. Nah, ini kembali biar kita nih 4 79. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sepatutnya seseorang diberi Alkitab, hukum, dan kenabian oleh Allah. Kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu para penyembahku, bukan penyembah Allah, tetapi hendaklah dia berkata, jadilah kamu para pengabdi Allah, karena kamu selalu mengajarkan kitab yang mempelajarinya. Oke, itu surat 4 ayat 79, Bun ya. Oh, salah, Coach ya. Coba cek surat 4 ayatnya 79. Anisa ya, surat Anisa ya. Ya, betul. Kebaikan nikmat apapun yang Nah, kamu peroleh berasal dari Allah, sedangkan keburukan atau bencana apapun yang menimpamu itu disebabkan oleh kesalahanmu diri sendiri. Kami mengutus engkau Nabi Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia. Cukuplah Allah sebagai saksi. nah, sekarang gini, Bunda Yuni, ketika sedih itu coba cek, itu sebenarnya karena apa? Kesalahan siapa? Coba, salah satu contohnya, mungkin kenapa sampai kesedihan sampai dalam itu apa? Kadang Contohnya. kesalahan diri sendiri, Coach. Nah, kan kembali kan? Iya. Gitu. Kesalahan diri sendiri. Terus kita mau apa? Mau komplain. Ya kan? Kan komplain yang terbaik adalah tidak melakukannya. Kalau komplain terbaik itu dengan nangis, terseok-seok sampai 2 hari 3 malam, ya kan nggak bisa itu. Sama kayak saya dulu waktu masih kecil. Ingat bener. Mungkin saya pernah saya cerita di mana ya. Waktu itu kakak saya itu kan dia emang kerjanya di Jakarta. Kakak tetua saya di Jakarta. Saya SD-nya itu MI waktu itu kan. Waktu itu saya kelas berapa ya? Kelas 4 atau kelas 5 kalau nggak salah. Sampaikan. Katanya pas kakak saya pulang dari Jakarta, nanti pokoknya liburan ikut ke Jakarta ya. Senang banget saya itu. Saya sudah memandang bagaimana Monas, bagaimana gedung-gedung bertingkat dulu itu dulu. Karena saya kecil tuh suka main, sorenya main, kan dia bilang kakak saya pokoknya jangan main habis asar, kita berangkat habis asar. Saya itu dari jam 2 sampai jam 5 baru pulang. Saya lupa, sudah lupa. Pas nyampe rumah, langsung saya nanya, loh kakak saya mana? Udah berangkat. Itu langsung saya marah, kunci pintu 2 hari 2 malam saya gak keluar makan, keluar cuma makan doang. Marah-marah minta ampun. Wow, sampai nangis. Sampai ibu saya itu kewalahan, sudah angkat tangan itu terserah. Jadi kita nggak mau terima karena kesalahan saya. Kenapa? Saya kok kenapa sudah dikasih itu habis asar jangan kemana-mana. Saya pulang sampai ke sorean. Lupa. Itu 2 hari 2 malam itu mengamuk-amuk nggak jelas.
Ya ampun. Nah sekarang kita nih ngamuk-ngamuk juga emang bisa berangkat juga nggak berangkat. Ya kan? Maka Pak, sudah nggak perlu lagi kita ini harus marah-marah segala macamnya. Tapi apa yang harus kita lakukan? Nih surat 4 ayat 79. Nikmat itu datangnya dari Allah. Apapun yang menimpa keburukan itu sama diri kita. Mitra-mitra kita kabur kayak gimana? Ya cek lagi, ya kan? Cek interaksinya, cek komunikasinya, cek apa yang sudah dilakukan itu. Jangan sampai, oh gini amat sih susah amat sih bisnis. Nah, repot ketemu kalau sudah begitu, ya kan? Ya kan. Terus kalau sudah ngeluh begitu, nanti mitranya langsung pada balik lagi, nggak ada juga, nggak ngefek sama sekali, karena kita nggak ada namanya kontak batin sama orang-orang, ya kan? Makanya apa? Kalau dalam bahasa adalah data is winning zone, ya. Ini saya kasih bahasanya gini ya. Data is winning zone. Apa itu? Apapun yang kita lakukan itu harus ada data yang tertulis, ya kan? Evaluasi-evaluasi yang tertulis. Itu yang kita akan pemenangnya itu dari situ. Ya, pemenangnya dari tertulis. Evaluasi lagi apa yang sudah dilakukan, yang belum dilakukan apa, itu poinnya. Nah, itu ya Bunda Yuni ya. Jadi intinya adalah cek lagi di surat 4 ayat 79 ya. Kenapa? Kita mau ngapain juga nggak bakal ngefek. Kita cuma hanya bisa mengevaluasi, berserah, lakukan yang terbaik biar tidak diulangi lagi. Begitu. Ya, Terkecuali jangankan sama diri sendiri. Yang melakukan aja orang lain saja. Tetap kita juga harus enjoy. Itu loh. ya, Oke. makasih Coach ya. Yo, sama-sama Bunda Yuni ya. Oke, silakan yang mau bertanya lagi. Harus semuanya bertanya ya. Ada 13 orang wajib bertanya. Maaf izin kos sudah mau maghrib. Wow, sudah mau maghrib ya. Di Kalimantan ya, sudah mau maghrib ya. Insya Allah. Di sini baru jam ini ya. Siap Bunda, selamat berbuka. Enak ya, kita masih 1 jam lagi. Dia sudah mau maghrib. Oke, silakan yang mau bertanya. Masih ada waktu. Silakan Bunda Soraya atau yang bertanya, Bunda Tri, Bunda Liza. Nanti slide-nya Ya, saya Coach. kirim via grup. Ya, Coach. Silakan. Melanjutkan tadi yang pertanyaan Bunda tadi. Oke, siap. Nah, kalau kita mempunyai teman itu teman jalan Ya, dan banyak mudaratnya, boleh kita tinggal gitu aja. Sangat, ya. Terus, ya kalau emang banyak kan, mudaratnya ya kita tinggal. eh, misalnya kan sering kita jalan. Kalau dia nggak ada perlu, dia nggak pernah kontak. Nah, begitu dia perlu mau ngajak kemana gitu dia kontak. Nah, tapi begitu kita sudah jalan, eh, dia banyak gibahnya. Nah, sedangkan saya nggak bisa menerima seperti itu. Saya menolak. Nah, saya hanya memperhatikan saja. Saya tidak banyak untuk merespon dampaknya. Nah, dampaknya setelah saya pulang sampai ke rumah, saya nggak nyaman, nggak sehat. Nah, seperti kemarin itu sampai 1 bulan saya nggak sehat. Ini masih ada sedikit-sedikit. Nah, itu gimana, Coach? Itu berulang. Pernah saya tinggal 1 tahun itu. Saya nggak jalan sama teman ini. Saya tinggal. Nah, saya dapat energi positif dari saya sendiri, dari lingkungan kembali. Nah, kembali pulih. Begitu saya jalan lagi. Termasuk itu dampak rezeki juga. Dampak rezeki juga menyusut kalau saya jalan sama si ibu beliaunya ini. Itu gimana Coach? Ya, saya mundur pertemanan tapi tetap saya jalan silaturahmi hanya sekedar sapa-sapa saja gitu. Gimana? Kalau dalam ilmu kesehatan, faktor paling besar itu pengaruhnya adalah lingkungan. Kalau gen, ya penyakit gen itu cuma hanya 5% atau berapa persen. Tapi 85% itu adalah lingkungan, ya kan? Siap. Kita Ya. baik nih, tapi lingkungannya nggak baik, kita kadang ikut-ikutan. Ya kan, lingkungan itu apa? Teman, teman lama, Ya. terus apa lagi? Teman alumni. Ya kan, kalau ini alumninya baik-baik, ini alumninya tuh mana-mana, udah kita kadang mau
nggak ikut nggak enak, ikut kayak gimana, energinya nggak gimana. Nah, makanya kalau misalnya diajak, cek dulu kadar iman kita ini. Kalau iman kita kuat, bisa membersihkan langsung, ya kan? Bismillah, niatnya ini adalah untuk menjaga silaturahim. Cukup itu dulu. Apapun nanti efek segala macamnya, itu tidak membuat efek saya itu makin mengikutinya. Itu harus ibaratnya ini harus di lock dulu, dikunci dulu, di lock Sorry dulu. Coach, baru muncul. Tadi Oh, saya tadi lihat WA terlambat. oke, tidak apa-apa. Santai, kita ada rekamannya juga. Ini lagi pembahasannya Oke. asik nih. Ini ada yang tanya, bagaimana kalau misalnya kondisinya kita ini ya kan pengen menjauh atau tetap mendekat. Makanya satu, ketika energi kita, keimanan kita belum kuat, kita sering-sering ngelok sama diri kita. Ya Allah, saya pengen jaga hubungan silaturahimnya, tapi kalau hal-hal negatifnya, tolong agar saya bisa cepat pulih, ya kan? Tapi kalau Bunda bilangnya, saya ini biasa kalau jalan sama dia, rezekinya, energinya, ini doa sebenarnya. Ini harus dicabut tuh kata-kata itu. Hmm. Nanti Itu kalau misalnya betulan, diajak Coach. lagi, sehebat apapun, maka kan efeknya kan berpengaruh yang tadi ucapannya. Jadi dirubah kata-katanya gini. Saya berteman sama siapapun tetap bisa masuk Bismillah. Mudah-mudahan saya bisa ngelok, ngefilter hal-hal yang buruk itu tidak masuk, tapi yang baik kita masuk. Itu poinnya. Jadi kita nggak ada rasa benci. Kalau misalnya Bunda tadi bilang, saya kalau pokoknya bisa sama dia tuh hampir ini sebulan efeknya tuh ampun. Itu nanti ketemu lagi setahun yang akan datang akan Ya. kembali berulang. Karena apa? Bukan karena efek orang lain tapi diri kitanya yang ngebukanya itu, Bun. Itu Oh, gitu. secara psikologi pola pikir loh. Nah, saya harus sholat tobat tuh. Bukan bukan sholat taubat sebenarnya. Yang lebih ini adalah coba pola pikirnya kita atur, mindset kita ini. Jadi kalau misalnya saya kalau berteman sama dia pasti saya ini jadi ikut-ikutan. Berarti memasukkan alam bawah sadar kita bahwa saya berteman sama dia pasti ikut buruk. Seharusnya kita lock. Siapapun yang berteman, tak saya punya prinsip juga. Saya bisa diwarnai hal-hal yang positif dan saya bisa mewarnai hal-hal yang positif juga. Itu poinnya. Jadi jangan sampai diizinkan untuk sampai yang negatif masuk, yang positif masuk, semuanya campur aduk. Kalau iman kita turun, kita ikut-ikutan. Ini prinsip, ya. Jadi, tapi coach untuk mendapatkan prinsip itu kadang banyak orang yang tidak suka. Itu resiko. Itu resikonya di situ. Ah, Bunda itu mah malas diajak kemana-mana. Itu prinsip. Jangan sampai ya gimana ya ndak enak ya sekali-kali ndak apa-apa ya sekali-kali lama-lama jadi kecanduan. Nah terjadi itu lama-lama sudah ngebias lagi. Buktinya berteman jalan seharian efeknya 1 bulan. Coba bayangin. Jadi kayaknya tuh teman kita tuh yang jahat bukan. No, bukan teman kita yang nggak baik, tapi kita yang responnya kurang baik itu Baik, sebenarnya. siap, siap. Sama kayak halnya begini. Orang sholat, saya tuh lagi malas sholat. Bukan kita tuh lagi malas sholat. Tapi Allah itu lagi malas mau berinteraksi sama kamu. Aduh. Jadi begitu sebenarnya. Makanya ketika ada orang yang mungkin dia pelit, ada orang itu malas bersedekah, bukan berarti kita lagi pelit. Kenapa? Allah tuh lagi belum suka menerima rezeki dari kamu. Ah, Masya Allah. Coba bayangin. Ada uang tapi kayaknya berat untuk kita mau bersedekah. Bukan berarti kitanya tuh punya sifat kikir, pelit. Bukan. Tapi apa? Ada mungkin Allah tuh emang belum menghendaki. Kayaknya belum mau menerimanya. Ya ampun. Kalau sudah begitu kan tingkatannya sudah levelnya sudah tinggi. Jadi bukan perkara saya tuh berteman sama siapa. Tapi kitanya sendiri nggak mau bisa ngeloknya, nggak bisa ngenguncinya. Kita sikapnya kayak gimana. Jadi semuanya tergantung sama diri kita. Kan tadi surat 4 ayat 79. Nikmat apa saja yang kamu peroleh itu dari Allah. Apa saja bencana, hal-hal negatif atau yang menimpamu itu apa? Itu datang dari kesalahan dirimu sendiri. Kesalahan itu apa? Dari tangan sendiri, pikiran sendiri, ucapan sendiri, pola pikir sendiri, mindset sendiri. Itu yang terjadi. Contoh, aduh kok dagangan makin sepi ya.
maka sepinya itu malaikat mengaminkan, selesai. Berarti mau kayak gimana pun caranya sepi itu sudah jadi memasuk apa ya? Menyetop rezeki yang Allah berikan sama kita. Oh, sekarang sepi banget, beda waktu zaman-zaman dulu. Waduh, dulu mah waktu belum ada apa namanya Facebook, Instagram, apa segala macam. Aduh, saya punya offline-nya gencar banget dulu ya. Kamu ceritakan dulu. Ya gimana ceritanya? Sama kayak tukang ojek dulu kan. Wah, oh tukang ojek itu jaya raya, keluar rumah cuma nongkrong di pangkalan ojek, itu duitnya datang sendiri. Terus ketika sudah ada online, terus apa? Dia ngeluh. Dulu, hey, you mau ngomong berapapun berubahlah. Makanya kemarin kita belajar apa leader yang adaptasi, beradaptasi. Jadi jangan sampai jangan frustasi tapi beradaptasi. Zaman-zaman sekarang harus banyak-banyak beradaptasi, jangan banyak frustasi. Ini poinnya. Ya. Jadi itu ya Bunda ya. Ingat Siap, siap. lingkungan Terima itu kasih. efeknya jauh lebih besar daripada diri sendiri. Makanya kalau emang nggak kuat iman, mendingan cari aman. Cari aman mundur itu Kak. Kut, Mundur namanya teratur. Kut. Jangan sampai mundur tanpa pada ke berita. Jangan. Kasihan juga orang kan. Ntar salahku apa ini kok kamu begitu? Ya kan mungkin kalau dijelasin dia kan tersinggung. Ya kan mungkin nggak tahu juga. Lah Bun kok jadi salahin saya? Kan saya ngajak Bunda untuk begini. Kenapa kok jadi salahin saya? Malah tambah jadi urusannya panjang kali lebar itu. Ya kan. Tapi mendingan kalau emang kita tahu efeknya itu jelek, maka mendingan tidak usah dijalankan. Siap. Silakan Bunda. Terima Siapa kasih. yang Saya Kut. Oh ya, Bunda Saya. Soraya, silakan. Ya, Monggo. baik. Makasih Kut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih berkaitan dengan teman nih Kut ya. Saya punya dua komunitas Coach. Yang Siap. satu itu komunitas khusus teman-teman pensiunan Coach. Dan di situ Oke. saya ketuanya. Oke. Kedua, Terus? komunitas pengajian ibu-ibu dan guru-guru TK. Di Oke. sini saya yang bina. Nah, pertemuan ini ada 1 bulan sekali dengan dua komunitas ini. Ya. Pada saat ketemu dengan komunitas teman-teman pensiunan, ini kerjaannya rumpi terus. Semua informasi yang selama 1 bulan itu disampaikan ke saya. Mereka menganggap bahwa informasi yang dia sampaikan itu saya tahu semua, Coach. Itu mereka yakin nih, ini pasti nih tahu semua berita-berita ini, semua nyampai, Coach. Saya itu pura-pura respon positif, Coach. Gimana ini? Pura-pura nih respon positif, padahal sebetulnya bertentangan dengan hati. Apakah ini bentuk adaptasi, Coach? Sementara kalau di tempat pengajian, ibu-ibu apalagi pengajian guru-guru TK, itu saya yang bina. Jadi eh, dengan teman-teman yang pensiunan ini Kut gimana? Kalau Baik. saya lari nggak bisa karena saya ketua. Terima kasih Kut. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi Caranya wabarakatuh. begini. Kalau orang kedua nggak bisa, harus kita sandingkan orang ketiga. Harus ada perantara. Contoh, kalau pertemuan itu rutin, misalnya arisan atau apa, adain semacam motivasi atau ada kajian sedikit. Itu satu, ya kan? Yang kedua, terus disampaikan kepada orang yang menyampaikan itu. Tolong nih, ini banyak kan ibu ini suka begini, suka begini, suka begini. Tolong di sini-sini dikit, tapi jangan langsung blak begitu, di sini sindir. Karena mereka kan habit. Kan saya sampaikan, kalau mau merubah kebiasaan, maka lakukan kebiasaan. Maksudnya apa? Kalau mau merubah kebiasaan lama, lakukanlah kebiasaan baru. Dengan cara apa? Paksa dengan kebiasaan baru. Itu poinnya. Bagaimana cara memaksanya? Kalau nggak lewat kita tuh coach, saya tuh masih positif juga. Cuman kayak gimana ya, menjaga saja pura-pura. Lama-lama nanti nggak kuat juga, Bu. Jadi apa? Harus ada orang ketiga yang menyampaikan tapi pelan-pelan edukasi. Adakan kegiatannya apa? Nah, kegiatannya oke Bunda, untuk bulan ini kita kegiatannya ada santunan yuk ke yatim piatu mana. Jadi ketemunya sebentar tapi maknanya besar. Contohnya nih, kita ketemu di yatim piatu mana, berbagi, selesai pulang. Ini kadang enggak.
Ya kan? Yuk kita di rumah dulu Allahu ngopi Akbar. Betul. dari jam 8 pagi, 9, 10, 11, 12 sampai sore. Pokoknya titik komanya nggak ada, semua perjalanan 1 bulan diceritakan semuanya. Ibu namanya menampung masalah yang jadi beban. Pura-pura jadi foto. Pura-pura itu ada batasnya, Bu. Lama-lama kita tuh akan jadi ke ke kena juga. Makanya kita harus ada orang ketika. Contohnya gini, saya ini ada orang kos, tapi gimana caranya untuk menyampaikannya? Saya nggak enak. Maka cari temannya siapa untuk menyampaikan. Itu poinnya. Jadi ada orang ketiganya yang menyampaikan. Jadi kayaknya jadi kesindir. Oh apa ya? Dan saya sering kalau misalnya saya ngisi di mana ya kan. Kemarin saya ngisi di Kemenak ya, Kementerian Agama tentang halal MUI. Itu ngasih kisi-kisinya itu pas apa namanya? Sudah limit, sudah tinggal dia datang langsung, Pak sini Pak sebelum isi Pak. Jadi begini Pak. Ini Pak, ini ada namanya kelompok MUI lama sama MUI baru Pak. MUI lama kan sudah 70 tahun Pak. MUI yang baru, yang halal logo baru ini kan baru ini Pak. Ini ada yang orang nggak terima. Pokoknya gimana caranya Bapak itu bisa menyatukan MUI lama baru. Ya ampun, itu 5 menit sebelum acara. Saya suruh memberikan edukasi itu. Oh baik, coba antara materi sama kisi-kisinya alhamdulillahnya nggak jauh berbeda. Ada beberapa perbedaan tapi saya plesetkan ke arah itu. Jadi makanya penting kalau kita mau memberikan materi, memberikan apapun, maka apa? Kita harus tahu goalnya, kisi-kisinya, permasalahannya itu apa. Dan Masya Allah, Tabarakallah, setelah selesai, saya sini-sini sedikit, apa kata Ketua MUI yang sudah lama di situ? Ini tolong ya, nanti panggil lagi, undang yang banyak sekalian. Woi, semangatnya. Jadi mereka terbakar, artinya merasakan, oh iya juga ngapain kita tuh dibahas-bahas yang lama lagi. Dan ini sampai sekarang yang kayak begitu. Makanya ada logo lama, logo baru. Logo lama merasa dirinya orang senior, logo baru gak enakan. Jadi kan gimana sih senior diatur sama junior. Nah, menyatukan pola pikir mindsetnya itu harus dengan trik dan cara yang tepat. Itu poinnya, Insya Allah. Jadi Bunda Soraya nggak bisa dengan sendirinya. Bu, pokoknya saya tobat nggak mau jadi sini lagi. Bukan apa-apa ya, saya ini di sini cuma hanya pura-pura saja. Nggak usah begitu juga, Bunda. Tetap berlaku baik, tapi cari orang kedua atau orang ketiga yang bisa mendeliver atau menyampaikan pesan-pesannya, tapi pelan-pelan. Nanti lama-lama mereka teredukasi. Justru itu Udah ladang kok, pahala. udah Ya, sering kita undang ustadz-ustadz lokal. Kemarin terus, kita ajak ke pondok pesantren duafa. terus. Ya mungkin pelan-pelan ya Kut ya. Iya dong, Mungkin kan ya. pelan-pelan. Bunda Soraya juga bisa kayak gini pelan-pelan kan coba. Emang langsung mendadak begitu enggak kan? Ya Kut. Nah, intinya Quran aja datangnya bertahap, berangsur-angsur sesuai dengan masalah. Kan lucu juga, baru satu kali ngaji, maunya paket instan dan cepet itu kan. Sama aja, belajar usaha, baru sekali pertemuan langsung pengen naik drastis, pokoknya wah cita-citanya terkabul. Nah, ini yang repot ini. Makanya harus kita cek dulu. Kalau masalahnya itu masih masih bisa kita benahi, mungkin mudah. Tapi kalau masalahnya sudah ribet, jelimet, sampai mungkin wah udah kayak kabel tiang listrik yang tiang itu tuh ya, tiang listrik, tiang wifi, tiang apa dijadiin satu lah sudah kayak apa. Ini sudah itu sudah semrawut ya kan. Itu harus pelan-pelan juga dibedah. Insya Allah. Ya. Ya. Baik Kut. Makasih Coach, Kut. saya tanya Coach. Ya silakan Bunda Bia. Ini Coach, Eh, saya ada ganjalan. Ini mengenai pertemanan juga. Teman Nah, lagi. cuman ada rasa bersalah karena gini, saya tuh punya beberapa teman baik gitu, teman-teman sekolah saya dulu. Ya. Jadi kadang-kadang mereka berkumpul tuh kalau agak sulit-sulit apa gitu ngajak saya. Tapi giliran senang-senang saya ditinggal. Terus saya bilang gini ya, kadang misalnya mereka ada ngawinkan anak.
Terus teman saya, kelompok saya itu dikasih baju seragam, saya enggak. Terus saya tanya, bajunya warna apa ya? Saya bilang gitu. Ini loh Bunda warna kuning. Tapi kok mereka seragam ya? Kok saya enggak gitu. Jadi saya tuh rasa gini, ini temen gaya apa ya? Gitu terus kok saya merasa wah udah deh kalau gini temen nggak baik gitu. Saya tinggalin aja atau gimana ya. Tapi giliran kalau susah atau gimana mereka ngajak saya. Terus kayaknya jadi saya kayak apa ya? Berteman tuh kayak nggak sehati, nggak 100% gitu ini. Oke. Jadi saya Baik, kepikiran lucu gitu loh ya. baik ya. Jadi gini Bunda, Bunda Bia ini semacam kayak pemadam kebakaran, tahu nggak? Iya. Ya kan? Kalau nggak ada apa-apa, dianggurin. Ketika ada masalah, dipuji-puji, dideketin. Ya kan? Makanya pemadam kebakaran, daripada dia nggak ada kerjaan, makanya ngapain? Benerin orang yang tangannya itu masuk nggak bisa keluar lagi. Soalnya Nangkep ular, ya besok. kan? Nangkep orang yang yang mau bunuh diri. Jadi Bunda Bia, pemadam kebakaran itu jangan cuman kerjaannya memadamkan api, tapi apa? Memadamkan hati, cari aktivitas yang lainnya. Jadi enjoy. Teman gue bukan cuman lu doang. Ya kan? Nggak apa-apa, lu datang kalau pas lagi gue butuh. Gue juga menjadi orang yang bermanfaat juga buat yang lain juga. Jadi enjoy. Mau hidupnya mau dimanfaatin, mau diapain kalau orang saya pemadam kebakaran kok, ya kan? Coba pemadam kebakaran ketika dia di jalanan itu disegani. Kenapa? Ada alarm yang bunyi, bahkan orang-orang tuh sampai berhenti stop semuanya. Bahkan mau bantu. Tapi ketika nggak ada masalah, coba rodanya karatan. Karyawannya kerjanya cuma main handphone saja. Karena nungguin. Ya kan? Mungkin karyawannya bingung ya. Kalau saya berdoa, ya Allah semoga kerjaan saya tuh banyak kerjaan. Repot kalau banyak kerjaan berarti banyak yang kebakaran. Itu ada dua kemungkinan. Doanya dikabulkan atau mungkin doanya nggak terkabul begitu. Jadi Bunda Bia itu bagaimana caranya sang pemadam kebakaran tetap bermanfaat dan tidak pernah patah semangat. Karena apa? Bahwa kerjaannya Bunda adalah memberikan solusi. Itu poinnya. Tapi kalau misalnya responnya, ah dasar giliran pas ada kebakaran aja, apa namanya panggil-panggil gua. Lah emang kerjaan kamu kan pemadam kebakaran. Bener nggak? Ini pakai logika ya. Iya kan? Iya, cuman kadang-kadang saya gini mikir tuh, wah, mendingan gue nggak berteman aja, males dah kayak gitu. Itu ada juga di hati gitu, Berarti ah kalau udah misalnya tinggalin. kita nggak mau berteman, ada potensi mereka susah, dia nggak ngehubungin Bunda. Rezeki Bunda tertutup gara-gara itu. Kita nggak tahu orang-orangnya. Jadi sebenarnya enjoy banget. Ya kan, Alhamdulillah saya hidupnya dimanfaatin sama teman-teman lama. Nggak apa-apa, aku nggak pakai seragam. Tapi tetap yang penting saya masih datang. Udah. Tapi kalau kita pikirnya, oh gitu caranya. Oke deh, lihat nanti. Berarti Bunda itu menyimpan rasa dendam itu untuk sampai menjauhkan atau namanya ya jauh dari teman-teman Bunda itu sendiri. Ya. Jadi selamat ya Bu pemadam kebakaran, you are the apa namanya ada jadi apa solusi ya, memberikan solusi kepada setiap orang, keren ya. Jadi Bunda Bia menjadi pemadam kebakaran, Bunda Trihandayani sih jadi korban pemadam kebakaran. Diajaknya sebulan diajaknya sekali efeknya 1 bulan. Bunda Bia ya kan diajak kalau pas ada yang butuh doang. Ini Masya Allah nyambung. Iya, Ya kan? Allah Akbar. Jadi gampang. Bunda Trihandayani solusinya apa? Satu, bagaimana caranya bisa ngelok orang yang ketika mau apa ngelok bahwa kita tuh bisa membuka pola mindsetnya. Kalau Bunda Bia caranya apa? Bisa cari aktivitas untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau bisa, kalau ada komunitas teman yang 30 komunitas begitu, berarti setiap hari Bunda tuh dapat kebaikan menolong orang yang susah. Jadi kalau bisa perbanyak komunitas yang cuma nyari manfaatnya doang. Kenapa?
Ketika kita membahagiakan orang, maka justru itu kebahagiaan kita yang kita dapatkan. Asik ya kan? Alhamdulillah, saya menjadi pemadam kebakaran ya kan. Jadi teman-teman yang lain jadi korban. Alhamdulillah, makanya ketika Bunda Bia datang, urusan tenang. Jadi Allahu Akbar. enjoy ya kan. Masya Allah. Kan sudah jelas satu orang yang kita bantu, 10 orang yang akan bantu kita. Ya kan? Satu satu kegiatan kejahatan, maka Allah akan balas kejahatan yang serupa. Jadi sebenarnya investasi menolong kebaikan kepada orang lain, sebenarnya investasi kita itu akan ditolong Allah dalam kondisi dalam kita keadaan sulit. Jadi bersyukur Bunda. Kalau saya, wah thank you banget. Banyak dimanfaatin, banyak. Tapi itulah emang kita kerjaan kita apa? Ya Allah, semoga kita menjadi orang yang bermanfaat. Itu poin. Iya, betul ya. Iya, Oke. God, thank you, God. Masya Allah. Oke, satu pertanyaan lagi karena emang sudah ada yang sudah buka juga, ya kan, dan ada yang mempersiapkan. Kami tahu, ya kan, para Iya, bunda-bunda ini tidak mungkin suami yang menyiapkan kan, makanya Anda juga harus menyiapkan ya. Silakan. Satu saya lagi. coach. Oke, Bunda Priani. Insya Allah, ini besok ketemu nih bunda-bunda ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Silakan. Oh, ini coach, gimana caranya ngatasin apa perasaan yang mudah sekali apa namanya kayak kayak cemas gitu terus dak-dikduk apalagi kalau misalnya ada ini ada yang marah-marah gitu kan keluarga kah atau di tempat kerja kah tuh langsung apa langsung ini apa namanya langsung kayak mau Panik, menghindar kayak gitu nah biar nggak kedengar orang marah-marah gitu panik gitu nah paniknya tinggi. Sekarang saya belum tanya. masih belum bisa untuk Ada nggak mengatasi keturunan? rasa panik kayak gitu. Hmm? Orang tua yang istilahnya mudah Keturunan panikan, ada nggak? Ini ngomongin gen nggak ya. tahu coach. Perasaan Coba kakak Hah? atau Oh, adik ada ngomongin nggak yang gen sikap yang kayak begitu? nggak tahu juga coach Oke, orang nggak tua tahu. muda Berarti panik. bukan dari faktor itu, jadi faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan. Ini biasanya kalau yang kayak begitu ada namanya trauma case yang itu menjadi penyebabnya. Ya, trauma case itu akan mengular, akan berlanjut ketika tidak ada solusinya. Maka orang yang mudah panik itu, panikan, biasanya apa? Dia sudah tidak bisa mengendalikan emosinya, ya kan? Terus apa? Ini terlalu pakai otak kiri. Tahu nggak terlalu pakai otak kiri? Sistematis. Pokoknya tuh kalau nggak kayak gini, nggak mungkin saya kayak ini. Pokoknya kalau nggak gini itu nggak saya banget. Pokoknya kalau kayak gini nggak saya banget. Itu jadi terlalu menggunakan otak kirinya. Otak kanannya banyak dianggurin. Ya, makanya belajar ya untuk belajar makan otak-otak salah ya nanti ya otak kanan sama otak kiri berpengaruh sama psikologi. Kalau orang lebih banyak menggunakan otak kanannya biasanya mohon maaf ya biasanya dia ini apa semangatnya kuat tapi kadang sering juga kelewatan. Tapi kalau orang yang terlalu banyak menggunakan otak kirinya, sistematis, orangnya itu detail, terukur, pokoknya terinci banget, tapi mohon maaf kadang sering migrain dia. Kalau ada masalah, paniknya tuh kelewatan. Jadi harus di apa ya? Harus banyak hiburan. Jangan dibikin stres, jangan dibikin serius. Hidupnya tuh sekali-kali santai. Tertawalah, tertawa yang sampai bikin kita tuh plong ya kan. Jangan cuma tertawa, tertawa kayaknya cuman banyak ini. Jadi gimana sih orang ketawa yang plong tuh? Wah, enak. Tapi yang ketawa ada beban tuh, hap, kayaknya ada yang tahan. Nah, jadi untuk bisa merubah itu harus belajar ilmu komunikasi, bagaimana bisa mengendalikan intonasi, Ya, emosi, dan juga gestur agar bisa nggak terbeban sama apa namanya ya habit ya, insya Allah ya. Baik, ya, jadi panik itu karena ada kebiasaan yang dibiasa dilakukan dan belum dipaksa untuk mau merubahnya.
Ya, merubahnya dengan cara apa? Paksa diri untuk jadi terbiasa. Ini panik. Gimana itu? Tolong Iya. ya Bunda Priani, hidupnya jangan terlalu serius-serius amat. Amat aja orangnya nggak serius kok. Ya kan? Makanya jangan terlalu serius amat gitu. Jadi hidup dibikin enjoy, Putus ini. menikmati, sersan, serius, tapi santai. Hei, Tuh. Oke. Oke. Itu saja karena emang sudah mau maghrib juga di sini. Masya Allah, tabarakallah ya. Aku makan di sini.